kita akan berbicara tentang apa sih hukumnya kita bersyukur kepada Allah. Ya, apa sih hukumnya kita bersyukur kepada Allah? Kita lihat tinjauan hukumnya dulu. Jadi asyukru huwa wajibatun. Jadi asyukru huwa wajibatun. Hukum bersyukur adalah wajib. Dan artinya kalau kita tidak bersyukur, kebalikannya, maka kufur, dosa besar. Jadi teman-teman semua nih, syukur, tobat, ridho, tawakul, dan lain sebagainya yang diinformasikan dalam Al-Quran, itu semuanya adalah wajib hukumnya. Dan ini ya, semacam syukur, sabar, dan lain sebagainya, itu adalah amalul qalbi, amal hati, gerak hati. Salat adalah gerak zahir, syukur adalah gerak batin. Nah, segala sesuatu yang terkait dengan batin itu hukumnya wajib gitu. Ya. Kalau tidak dilakukan maka dosa gitu. Ya. Mana dalilnya Pak Ustadz gitu ya. Kalau zaman kan dalilnya mana dalilnya? Nah, dalilnya li'anna Allah Ta'ala yaqul washkuruli wala takfur. Bersyukurlah kamu kepadaku wala takfur, jangan sampai kalian kufur. Nah, di sini teman-teman semua, oke. Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'lul amr tadulul alal wujub, menunjukkan kepada sebuah kewajiban bahwa bersyukur ini hukumnya adalah wajib. Bukan sunnah, bukan mubah, tapi wajib. Jadi awalilah hari kita dengan bersyukur kepada Allah, akhiri hari kita dengan bersyukur kepada Allah. Nah, ini cara-cara muamalahnya tuh nanti ya. Jadi syukur adalah wajib, bukan sunnah, bukan mubah. Itu dalilnya ya, surat Al-Baqarah ayat 153. Atau di ayat lain wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian enggak bersyukur kepadaku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya ya azabku amat sangat pedih. Ini syukur itu wajib teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan lihat tinjauan para aulia dari Rasulullah SAW dulu ya. Apa sih tinjauan Rasulullah SAW terkait dengan syukur ini? Kita bawakan satu hadis aja ya. Wa amal akhbaru, adapun ditinjau dari akhbar itu dari hadis. Faqad qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda kepada kita semua, at-taibu, teman-teman tulis nih. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan lagi kajian ini nanti, tapi setelah teman-teman mendapatkan berbagai macam makom baru nanti masuk ke sini. Nah, ini baru informasi aja ya. At-ta'imu syakiru, orang yang dalam makom syukur kemudian dia makan, bimanjilatis shaimu, seperti derajatnya orang yang berpuasa dalam keadaan bersyukur. Ini tinjauan dari Rasulullah SAW ya. Orang
yang berada dalam makom syukur makan, ya, rewardnya seperti orang yang sedang bersabar dalam keadaan dia berpuasa, teman-teman semua. Bayangin orang bersabar, orang yang dalam mode syukur, kemudian dia makan, dibarengi dengan apa? Dengan perasaan penuh syukur. Lalu teman kita sedang berpuasa dalam kondisi sabar, maka derajatnya lebih tinggi orang yang sedang bersyukur ini. Jadi teman-teman semua, ya, kalau kita menyadari kita ini bukan ahli taat, bukan ahli zikir, bukan ahli sedekah, bukan ahli kebaikan lah gitu ya. Teman-teman bisa melipat gandakan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan apa? Dengan cara bersyukur. Artinya diamnya kita dalam kondisi syukur itu seperti kita melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh zahir kita gitu. Jadi perbanyaklah bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan ucapan, tapi adalah kondisi batin kita melihat hidup itu sudah sempurna, lalu kita dipenuhi oleh kebahagiaan. Jadi outputnya adalah kebahagiaan. Jadi berbahagia adalah ibadah, teman-teman. Ya, berbahagia itu adalah ibadah. Membuat orang bahagia double ibadahnya. Yang membuat orang bahagia double ibadahnya. Jadi kita bahagia itu ibadah itu sendiri. Membuat orang lain bahagia itu ibadah itu sendiri. Ya, sama kayak argo pahala jalan terus. Ibaratnya kita punya argo nih, argo pahala nih. Ya, itu jalan terus tuh. Ya, padahal kita lagi tidur, padahal kita lagi ngopi, ibaratnya gitu ya. Itu argo pahala jalan terus tuh. Nah, yang saya sebut dengan sholat daim tuh ini, teman-teman. Kondisi batin. Ya, bersyukur itu adalah tanda apa? Salah satu kita masuk pada sholat daim. Atau yang pernah kita bahas di Pila Dua Noja, itu yang dinamakan dengan zikrul qalbi. Nah, lalu apa tinjauan dari para ulama? Ini tinjauan Quran, ini tinjauan dari Rasulullah, ini tinjauan dari para ulama. Ulama apa? Ulama ul-arifin, orang-orang yang sudah mencapai maqam arifin. Apa kata mereka tentang syukur ini? Kelihatan kan? Nah, menurut ya nggak apa-apa, itu tandanya kita sedang taroki namanya. Ya, al-i'tirafu bi ni'matil mun'imi alal wajhil khudu'i. Menurut para ulama arifin, syukur adalah al-i'tiraf, mengakui sepenuh hati bi ni'matil mun'im, dengan nikmat yang diberikan oleh sang mun'im, Allah Subhanahu wa ta'ala, ala wajhil khudu'i, dengan wajah perasaan al-khudu'i, tidak pantas. Jadi menurut ulama ul arifin,
syukur itu adalah kita mengakui nikmat dari Sang Maha Mun'im, bukan yang lain. Dengan perasaan ketidakpantasan kita mendapatkan nikmat itu gitu. Akhirnya melahirkan apa? Nah, di sini nanti ya dari makom nikmat ini melahirkan apa? At-tawadu. Ya, melahirkan makom tawadu nih. Jadi nikmat yang Allah gelontorkan banyak, tapi kita merasa tidak pantas, tidak pas nikmat itu diberikan kepada kita gitu. Beda dengan kita yang dulu nih teman-teman semua ya. Mungkin kita pernah mencapai puncak yang pernah kita ceritakan kemarin tuh. Ya, kita mendapatkan ini, itu, segala macam. Dengan apa? Perasaan pantas mendapatkan itu. Kenapa? Ini hasil kerja keras saya. Ini adalah keringat saya. Ini adalah jerih payah saya. Ya saya pantas mendapatkan itu. Paham ya? Saya pantas mendapatkan itu semua. Karena ini adalah hasil kerja keras saya. Akhirnya melahirkan apa? Al-kibru. Nah ini penyakitnya teman-teman. Karena kita nggak ngerti makom syukur, merasa pantas mendapatkan itu. Jadi ketika dapat sombong, ketika tidak dapat, apa yang terjadi? Mengeluh, bersetegang dengan takdir. Kalau nggak dapat, jadi serba salah. Dapat sombong, nggak dapat mengeluh. Ketika apa? Ketika kita merasa pantas mendapatkan nikmat. Maka syukur adalah kita melihat nikmat itu dari Allah, bukan dari yang lain. Oke? Dengan perasaan penuh dengan al-khudu, tidak pantas. Nah, akhirnya nanti ada kaul nih, haza min fadli rabbi. Ini adalah fadilah, keutamaan dari Tuhanku. Yang suka dipasang di stiker-stiker mobil tuh di belakang kan, ada kan? Haza min fadli rabbi. Ya gak? Ya, mobil-mobil tuh juga ada tuh, hadza min fadli rabbi gitu kan. Terus orang yang lagi naik motor, oh berarti ini bukan fadilah Allah gitu. Maaf, apa bahasa Arabnya tidak pantas. Al-khudu nih. Khudu. Al-khudu. Nanti lahir, kalau teman-teman dari sini lahir hadza min fadli rabbi. Seperti halnya ya ilmu teman-teman semua ya. Kita mendapatkan ya kalau Nabi Sulaiman gitu. Kalau Nabi Sulaiman itu liyabluwani an ashkuru gitu kan. Ini untuk mengujiku apakah aku bersyukur dengan fadilah ini au akfur, ataupun aku akan kufur gitu kan. Ada panjangannya dari ayat itu sebenarnya. Nah teman-teman semua nih, pahamin skema takdir. Apa skema takdir? Syukur. Nah, jadi rahasianya ya, kenapa dulu kita pernah dijatuhkan oleh Allah melalui takdir saat kita mendapatkan nikmat yang kita sebut kolaps, pakoh dan lain sebagainya. Kita merasa pantas mendapatkan nikmat itu masalahnya. Itu masalah utamanya. Merasa pantas. Coba kalau teman-teman udah ngaji seperti ini, dapat nikmat, tanamkan kita tuh nggak pantas dapat nikmat ini. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Balikin ke Allah gitu ya. Ya, dapat suami, dapat istri, dapat anak, dapat apapun, dapat pencapaian dunia, pencapaian akhirat, ya balikin ke Allah. Allah, ini nggak pantas. Ya, akhirnya kita iktiraf kan, muhasabah. Allah, dengan segala kondisiku, dengan segala kebodohanku,
dengan segala kealfaanku, dengan segala keterbatasanku, engkau memberikan nikmat yang begitu besar. Ini sebenarnya aku tidak pantas mendapatkan ini semua. Ini semuanya adalah fadilah darimu. Jadi kita kembalikan kepada Allah. Nah teman-teman semua, kalau kita sudah ngerti konsep ini, teman-teman dikasih nikmat yang tidak terhingga oleh Allah. Ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini lagi terpuruk, gunakan konsep ini. Karena dalam Quran itu jelas. Ya, teman-teman apalin ayat ini, pendek ayatnya. Ya, ini cuplikan ayat. As-shadaqatu lil fuqara'i. Sedekah itu untuk siapa? Untuk orang fakir. Siapa itu orang fakir? Nih, orang fakir adalah dia yang tidak pantas, merasa tidak pantas menerima nikmat dengan segala keterbatasannya. Justru ketika kita tidak merasa pantas, Allah tambahkan terus. Nanti kita mendapatkan nikmat, nanti yang muncul apa? Sisi kehambaan kita. Jadi semakin kita dikasih nikmat, semakin bertambah syukur kita, semakin bertambah kehambaan kita. Ya inilah sebenarnya teman-teman yang menjadikan pakoh utama itu ini, merasa pantas mendapatkan nikmat itu. Apalagi teman-teman misalnya ya sekolah tinggi, ditopang dengan apa? Dengan relasi yang bagus, ditopang oleh apa? Oleh kebesaran keluarga, ditopang oleh berbagai macam ya semacam apa ya, semacam fasilitas lah gitu. Kayaknya gue pantas dapat ini semua gitu. Nah itu biasanya cepat dihabisin sama Allah ya, cepat dihabisin sama Allah. Mau ilmu begitu juga ya, ini untuk spiritual ataupun untuk masalah dunia. Tapi kan bagi kita spiritual ini nomor sekian kan, yang penting dunia Ustaz. Ya, spiritual kami tidak terlalu ini sih biasa aja. Ini masalah itu dunia gitu. Biasanya gitu kan teman-teman tuh. Ya saya pun sama ya. Kita tuh biasa seperti itu. Untuk masa spiritual nomor sekian lah. Ya, ini yang penting dunia dulu Pak Ustadz nih. Gimana cara kita back to the pleasure atau back to my success dulu gitu. Gimana caranya? Nah ini caranya teman-teman. Nah, jangan merasa pantas, jangan merasa kita memang layak untuk mendapatkan. Jangan itu hilangkan kayak gitu ya. Jadi teman-teman semua, kapan kita akan diangkat lagi oleh Allah? Ketika teman-teman sudah merasa tidak pantas mendapatkan itu. Dan saya banyak ketemu dengan orang yang suksesnya itu nggak nanggung teman-teman. Nah, rahasianya saya cuma satu, saya yang tangkap dari teman-teman saya banyak ini ngobrol dengan petinggi apa gitu, ngobrol nih saya ngobrol. Ternyata mereka tuh merasa nggak pantas. Imat ya Allah, kurang manaon atuh. Nah itu ucapan mereka tuh selalu kayak gitu. Ini semua dari Allah, saya mah apa atuh? Saya tidak layak sebenarnya untuk mendapatkan ini semua. Tapi ketika Allah ngasih ya gimana lagi gitu. Biasanya mereka tuh begitu. Nah ketika dalam posisi seperti itu, biasanya mereka ajeg ya, ajeg dalam kejayaannya loh. Mau jadi kiai kayak ya, mau jadi pembisnis ya, mereka tuh merasa nggak pantas. Banyak teman-teman saya jadi kiai-kiai hebat, mereka tuh yang merasa ya saya mah apa tuh dikasih ini, punya pesantren banyak gitu, santri banyak, merasa nggak pantas. Dia tidak mengiktimadkan kepada ilmunya, tidak mengiktimadkan kepada pesantrennya, tidak mengiktimadkan kepada keturunannya, tidak mengiktimadkan, menyandarkan kepada guru-gurunya, enggak. Haja bin fadli Rabbi, itu aja ucapan mereka tuh. Ini adalah semua karunia dari Allah, bukan saya yang mau gitu.
Nah teman-teman tuh itu tuh yang harus ditanamkan ya. Nah teman-teman tulis lagi nih. Insyaallah pagi ini teman-teman dapat insight banyak ya. Nah maqamus syukri ya, maqam syukur ini ya. Ini udah. Iya tidak dikasih malah tidak minta malah dikasih sama Allah. Ya maqamus syukri ini pandangan lainnya. Nah, makom syukur ini di atas makom ridho. Jadi ya ada makom pertengahan namanya antara sabar, ridho, syukur. Nah, ketika teman-teman yang pernah kita jelaskan di Sentul ya, ketika mendapatkan takdir yang pedih, teman-teman kan pasti menggunakan makom sabar dong. Nah, di switching ke makom ridho pada akhirnya ya mau gimana lagi. Nah, itu bahasa dari makom ridho tuh. Nah dari sini teman-teman semua ya di switching lagi kepada apa? Makom syukur. Jadi makom syukur itu adalah di atasnya makom ridho yang kita jelaskan juga kemarin ya, mahkota kewalian. Jadi syukur ini sebenarnya tahapan yang panjang gitu. Jadi kalau teman-teman langsung masuk ke makom syukur itu cakep ya, cakep. Ya ini beres ya. Ada yang mau screenshot monggo silahkan. Nah di screenshot aja nggak apa-apa. Udah ya. Saya hapus lagi ini soalnya kita berbicara tentang 3 pilar syukur. Jadi intinya jangan merasa pantas. Yang tadi itu jangan merasa pantas. Kalau merasa pantas teman-teman nggak bakal dikasih. Dikasih pun dijatuhin lagi. Udah merendah aja sekarang mah, merendah. Ya merendah, merasa tidak pantas. Ketika teman-teman dikasih dalam hati itu langsung katakan hadza min fadli rabbi ataupun Masya Allah la quwata illa billah. Tuh ucapin kayak gitu aja. Setiap syukur, setiap makom ini ditopang oleh 3 hal. Makom syukur, setiap makom itu selalu ditopang oleh 3 pondasi utama. Nanti setelah ngaji saya kasih nomor WA, masuk ke grup aja ya, biar teman-teman bisa mengikuti jadwalnya ya. Bisa mengikuti jadwalnya. Nanti saya kasih nomor saya ya. Yang pertama adalah halun. Ya nggak apa-apa, nanti yang baru gabung nanti saya ituin nomornya. Yang pertama adalah ilmun. Yang kedua adalah halun. Yang ketiga adalah amalun. Apa itu ilmun? Ilmu mengenai tentang syukur. Yang pertama teman-teman catat, ilmu mengenai tentang syukur. Ilmu mengenai tentang syukur itu sendiri. Yang pertama nih. Yang kedua, ilmu mengenai apa? Mengenai nikmat.
Yang ketiga nih teman-teman, ilmul mun'im, ilmu mengenai sang maha pemberi nikmat. Jadi ini tidak ubahnya seperti makom tobat. Ketika kita berbicara makom tobat, teman-teman harus mengerti apa sih itu tobat. Nah, objek tobat atau kenapa kita bisa bertobat? Karena maksiat, kan gitu. Ya kan? Kenapa kita bertobat? Karena kita maksiat. Artinya kita harus mengetahui tentang beragam jenis maksiat-maksiat, dari mulai yang kecil sampai yang besar, zahir ataupun batin, gitu kan? Sama, kita harus mengetahui tentang apa sih itu syukur. Lalu objek syukur itu apa? Nikmat. Maka kita harus mengetahui tentang apa saja itu nikmat-nikmat ya. Selain itu teman-teman harus mengetahui tentang siapa yang memberikan nikmat. Nah, ketika kita di makom syukur, teman-teman harus mengenal al-mun'im. Apanya nih yang harus kita kenal? Tajalli asma'nya, edaran-edaran asma'nya di seputar syukur ini tadi. Ya, paham ya? Dia tajalli asma'nya di makom syukur ada berapa. Nah, itu yang harus kita ketahui. Oke, ini saya baru jelaskan gini dulu, nanti insya Allah akan kita lanjutkan. Lalu apa yang dimaksud dengan hal? Hal itu adalah kondisi spiritual ketika kita bersyukur kepada Allah. Kalau tobat ya, kalau tobat nih teman-teman semua, ketika kita bertobat kepada Allah, kondisi batin yang mana? Saya tuh sekali ngomong nggak bisa mundur lagi, kadang lupa saya ngomong apa gitu ya. Karena nggak dihafal. Hal nih Allah. Hal itu adalah kondisi batin ya. Hal itu adalah kondisi batin. Jadi hal itu adalah kondisi batin yang kita persembahkan ketika kita bersyukur. Seperti halnya kita bertobat kepada Allah. Nah, kondisi batin yang harus kita persembahkan kepada Allah saat kita bertobat itu apa? Tentu saja berada dalam kondisi an-nadamu, penyesalan. Jadi halnya tobat adalah an-nadam, dipenuhi dengan penyesalan kita pernah melakukan maksiat di masa lalu. Nah, hal yang harus kita bangun ketika kita bertobat kepada Allah adalah fahna, tenggelam dalam minah. Minah itu semacam kayak hidangan dari Allah. Minah itu semacam kebaikan ya, kita tenggelam dalam hidangan berupa kenikmatan dari Allah. Jadi mengakui sepenuh hati bahwa hidup itu adalah tentang kenikmatan. Kita hanya dipindahkan dari satu nikmat menuju nikmat lain oleh Allah. Nah, itu kondisi hal. Bahkan kata Imam Junaid al-Baghdadi, teman-teman semua ya, kondisi hal yang harus syukur ya, kondisi yang harus dibangun oleh seseorang ketika dia bersyukur kepada Allah adalah tidak ingin ditambahkan nikmat. Jadi kalau masih ingin ditambahkan nikmat, tandanya masih kurang. Nah, itu tanda nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi ya. Jadi syukur itu adalah ketika kita merasa nikmat Allah itu sudah komplit dan kita tidak ingin ditambahkan lagi oleh Allah. Artinya nanti zikir dalam kolbu kita itu apa? Jadi cukup
Ya, cukup itu dalam kondisi kita tuh. Ya, dalam kondisi hati kita tuh, ya Allah, cukup ya Allah, cukup. Jadi zikirnya tuh cukup. Ini sudah terlampau banyak ya Allah. Ini sudah terlampau nikmat ya Allah. Ya, ini sudah terlampau indah ya Allah. Cukup ya Allah. Cukup ya Allah. Ya, kami sudah kekenyangan dengan nikmat-Mu. Kami sudah merasa begah dengan nikmat-Mu. Cukup ya Allah. Nah, itu kondisinya tuh ya. Alfana ufi minnatillah. Ya, jadi zikir dalam hati kita tuh ibaratnya kalau dibunyikan tuh cukup. Nanti Allahul kafi Rabbunal kafi wajadnal kafi. Ya itu tuh teman-teman tuh. Nanti saya kasih ini ya wiridnya. Allahul kafi Rabbunal kafi. Nah, nanti di sini tuh cukup. Nah, ini kan baru informasi, nanti akan diperdalam teman-teman. Ini baru mukadimah, tenang aja ya. Hijab autad tuh. Yang ahli hijab pasti tahu ya. Nah, teman-teman ngamalin hijab autad biar apa? Biar dicukupkan sama Allah. Kurang itu perasaannya. Biasa gitu kan? Dikasih hijab autad, Allahul kafi Rabbunal kafi. Baca nih biar kamu apa? Biar kamu dicukupkan sama Allah. Nanti gak bakal cukup. Kenapa? Karena kita minta dicukupkan sama Allah. Padahal Allahul kafi Rabbunal kafi adalah tentang kita merasa cukup dengan nikmat Allah. Barulah terrealisasi wirid itu gitu. Kenapa wirid kita kok mentok terus? Salah hal ya, salah kondisi batin yang kita tanamkan ketika kita membaca wirid. Akhirnya mentok, nggak dapat apa-apa. Ada yang dapat apa-apa tuh nggak dapat natijahnya. Nah, teman-teman semuanya ya kayak gitu. Bukan merasa diri ya, tapi teman-teman udah tenggelam. Kalau merasa tenggelam berarti belum tenggelam. Ya, merasa berkelimpahan. Akhirnya teman-teman ngebohongin diri sendiri. Ini apa namanya, kajian-kajian kesadaran tuh main di sini. Merasa berkelimpahan, sebenarnya tidak dalam kondisi berkelimpahan. Buktinya apa? Pengen diberlimpahkan kan gitu. Ya kan? Ini adalah kajian keberlimpahan, tapi pengen diberlimpahkan. Nah, itu bukan keberlimpahan namanya. Jadi maqam syukur adalah teman-teman sudah tenggelam dalam minnatillah. Sudah tenggelam teman-teman. Kayak apa? Kayak terengap-engap oleh nikmat Allah gitu. Ya Allah, cukup ya Allah, nggak usah ditambahkan, cukup. Itu kondisi batinnya. Nanti teman-teman semua ya kalau ngaji terus nih, nanti zikirnya itu unik-unik. Nanti teman-teman tinggal sharing ke saya aja. Pak Ustadz, kok saya zikir dalam hati saya itu cukup. Nanti kok Pak Ustadz saya zikirnya tuh pas. Nah, kok Pak Ustadz saya zikirnya tuh indah. Itu namanya hal tuh. Kondisi spiritual namanya. Nah, gitu teman-teman ya. Cukup. Minatilah hidangan, bukan minhatillah. Ya kalau minhatillah bahaya itu. Maqam sabar itu. Imtihan, jadi dicoba terus sama Allah. Jadi minat. Teman-teman tuh terpengap-pengap oleh nikmat Allah. Ya, jadi kalau merasa dicukupkan, merasa berkelima, itu afirmasi namanya, itu langkah awal. Nah, hal ini teman-teman semua ya sudah tenggelam gitu. Nah, ini emang harus melalui proses yang panjang sebenarnya. Dimulai dari ini dulu nih, nanti teman-teman saya kasih satu persatu. Ilmu syukur, ilmu nikmah, ilmu mun'im. Ya, nanti teman-teman biar tenggelam di sini. Ya, biar tenggelam di situ. Jadi ini kalau teman-teman ngerasain ini, wah hidup tuh bener-bener kayak apa ya,
semacam rumah kita ngontrak pun kayak rumah kita di Sentul, Seth. Ya, rumah kita ngontrak nih, tapi perasaan kita kayak di Sentul gitu. Kayak rumah Tedis kemarin tuh, kayak rumah kita tuh begitu. Jadi kemarin begitu saya masuk ke rumah Tedis tuh kayak rumah saya sendiri. Kayak gitu tuh. Ngeliat istri kita kok cantik banget ya istri gua gitu. Ngeliat duit dikit juga kok banyak banget duit gua gitu. Kayak pengen ngasih aja gitu. Ya bener duit kita dikit tapi pengen ngasih gitu. Kayak gitu tuh kondisinya tuh. Jadi sholat itu teman-teman ya tentang bersyukur aja nantinya. Mensyukuri nikmat ya, sholat itu. Jadi sudah tidak ada permintaan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalu doa alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Maksudnya apa? Tak sudah tenggelam dalam hal ini gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ilmunya aja. Baru mukadimah katanya, jangan dulu puas. Ini baru mukadimah ya. Ada lagi nanti ya. Ngaji aja terus. Baru mukadimah. Ini beres teman-teman ya, saya hapus ya. Al-fana'u biminatillah. Ya nanti nih di sini tuh cukup. Nanti naik lagi. Pas. Naik lagi. Ajib. Jadi teman-teman lihat apapun ajib aja udah. Ajib ya Allah, ajib ya Allah gitu. Ajib itu kan satu keterkaguman kita kepada Allah. Namanya ajib tuh. Ajib aja udah. Mantep ajib. Ustaz, apakah hal itu bisa hilang dan bisa kembali? Ya kalau teman-teman dapat ilmu ini nggak bakal hilang. Upgrade terus. Ya upgrade terus, naik lagi terus kayak gitu. Ya ini screenshotnya. Nyuruh Ustaz hukumnya haram sebenarnya itu. Ada ya. Tuh ya. Enggak bercanda ya. Ya menyelaraskan ucapan dan hati agar selaras itu gimana Ustaz? Ya dengan ini. Ya teman-teman ya, nanti ketemu di ilmu ini nih, ilmu mun'im. Teman-teman kalau udah masuk kepada ilmu mun'im, ya teman-teman tuh seperti gini, ya Allah, mas ternyata masih banyak nikmat yang saya belum syukuri. Ya, udahan dulu ya Allah, saya mau bersyukur nikmat ini dulu ya Allah. Ya jangan dulu ditambah ya Allah. Ini pun masih banyak yang belum saya syukuri. Cekap ya Allah ya. Cekap. Ya, cekap itu bahasa Sunda, bahasa Inggrisnya itu enough. Ya, jadi orang Inggris ngambil dari bahasa Sunda. Ya, cekap, enough gitu ya. Bagaimana sih mengejawantahkan syukur melalui amal? Ya, terbagi dua teman-teman. Yang pertama, dengan lisan. Ya, dengan lisan. Tiga apa namanya? Ini amal tuh ejawantah dari makom syukur ya. Aktivitas. Jadi sudah masuk kepada gerakan. Yang pertama dengan lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Itu dalam surat Ad-Duha ayat 11. Wa amma, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu fahadits. Apa hadis itu viralkanlah. Share. Sampaikanlah kepada orang lain biar mereka tahu saya itu sedang mendapatkan nikmat. Jadi teman-teman semua, ketika teman-teman di makom syukur, ya perbanyak nge-share. Banyak share, teman-teman lagi di sini dapat ini apa-apa.
Zaman sekarang itu lebih banyak orang yang nge-share apa tentang keluhan kan. Imbangi sama teman-teman dengan apa? Memperlihatkan nikmat. Imbangi. Tapi jangan flexing gitu, paham ya maksudnya? Jangan flexing, jangan. Biar mereka tahu saya itu sedang diberikan nikmat oleh Allah. Saya itu abdus syukur, saya itu hamba dari Allah. Takut ujub dan ria. Nah itu kalau takut ujub dan ria sudah ujub dan ria udah. Jadi niatnya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Share aja teman-teman. Tapi dengan batas kadar tertentu.